Jasa hina presiden keliling. Jasa hina presiden keliling. Coba sini. Jasa apa kamu? Isi pak, barangkali butuh jasa hina presiden keliling. Coba gimana contohnya? Ambisi Joko adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Bahaya kau ini. Kok seperti itu cara kamu cari uang? Saya kan butuh akal saya pak. Jangan-jangan yang dukung kamu ini juga akalnya nggak sehat ini. Kamu jangan karena banyak dukungan dari orang-orang yang tidak sehat, mendingan kamu cari kerja yang halal. Oh iya, kamu sudah nikah belum? Belum nikah saya pak. Oh, bagaimana kamu bisa meyakinkan jutaan orang di Indonesia ini? Kamu meyakinkan satu perempuan aja kamu nggak bisa, gimana sih? Aneh kamu ini. Ya udah, berapa tadi jasanya? Bayar seikhlasnya saja pak. Jadi ini ada 100.000, 50.000, dan 2.000. Karena otakmu cuma segitu, jadi saya cuma bisa kasih 2.000 nih. Hah? Kok cuma segini pak? Isi kepala kamu kan ukurannya juga cuma 2.000. Ngapain saya bayar banyak-banyak? Waduh, nasib. Waduh, ini gokil banget nih guys ya, sindirannya untuk Om Rocky Gerung. Karena isi otaknya cuma 2.000, jadi bayarannya cuma 2.000 rupiah. Hai Rocky Gerung. Manusia tolol dan dungu. Oh, Manusia monyet yang gak punya perasaan, yang gak punya hati. Lu menghina presiden gua. Lu yang dungu, lu yang bangsat, lu yang tolol. aduh, Ingat ya, gua nih orang Banten asli. orang Banten. Gua dengan sikap lu seperti itu, lu lihat, gua memfatwakan kepada seluruh orang Banten dari Tangerang sampai Merak, sampai Ujung Kulon, sampai Lebak, semua orang Banten. Kalau ketemu lu dimanapun acara lu di daerah Banten, gua harapkan kepada orang Banten semuanya, pendekar Banten, kiai ataupun siapapun orang Banten, supaya lu diseret rame-rame. Ya, ingat, lu manusia dungu, tolol, bangsat. Aduh, Ya, ingat ya, lu sudah menghina presiden gua dan presiden lu juga bangsat. Ya, waduh. ingat ya. Oke, dengar ya. Lu tunggu aja saatnya nanti. Kalau lu berkeliling di daerah Banten, ya, berkeliling daerah Banten, bikin acara apapun, gua berharap orang Banten seluruhnya, siapapun yang menuju, supaya diseret rame-rame, Aduh, dibawa ke kantor polisi, diproses hukum. Oke. waduh. Untuk Pak Rocky Gerung ini ya, kalau Anda menyaksikan video ini, sebaiknya Anda saat ini jangan dulu kemana-mana deh ya. Di rumah aja dulu ya, atau bersembunyi di mana gitu ya. Jangan ke Banten ya Om Rocky. Saya biar gini-gini kasihan sama Om Rocky guys ya, karena saya tidak mau dia diseret guys ya. Kasihan gitu loh. Ya, untuk sementara demi keselamatan nyawa atau keselamatan jiwa dari Om Rocky, mending Anda bersembunyi dulu, jangan dulu tampil di berbagai acara. Karena Anda menjadi incaran bagi banyak orang. Lagian Anda sendiri tidak bisa kalkulasi sih ya. 80% Om Rocky ya, 80% mayoritas masyarakat Indonesia puas mencintai Pak Jokowi. Aduh, Anda dengan kekuatan 20% ya lemah lah. Rocky Gerung mengucapkan sesuatu kalimat yang dinilai menghina presiden, menghina Jokowi. Saya kira tidak perlu ditanggapi ya. Ngapain ditanggapi? Orang-orang seperti itu juga memang harapannya ingin ditanggapin kan gitu. Jadi setiap orang yang cenderung ingin merendahkan orang lain, lalu kemudian menunjukkan bahwa dia seolah-olah lebih hebat dan lebih pintar daripada orang lain, itu sebetulnya orang-orang yang kerdil sama sekali, tidak bisa dipedulikan gitu. Karena yang isi kepalanya cuma menghina, menghasut, dan merendahkan martabat orang lain, itu kan serendah-rendahnya dia mengucapkan penghinaan terhadap orang lain, begitu pula lah rendahnya dia berpikir. Jadi ngapain ditanggapi? Apalagi sampai dilaporkan gitu, otaknya nggak sampai gitu di dalam moral etika berkomunikasi secara publik. Apalagi sampai melaporkan Refli Harun. Saya itu secara pribadi sama Refli Harun nggak ada masalah, meskipun dia juga suka ngebahas-bahas tentang saya, kemudian
membawa permasalahan-permasalahan pribadi saya gitu. Saya tidak peduli dengan Refli Harun karena orang-orang seperti itu juga mau kerja apa kalau nggak ngerja-ngerja kayak gitu kan. Ya, saya orang yang paling tidak tertarik itu adanya laporan-laporan terhadap orang-orang yang berkomunikasi secara publik, apalagi misalnya Refli Harun ini dia nyari nafkahnya melalui channel YouTube untuk menambah penghasilan keluarganya, kok dilaporin gitu. Saya kira nggak perlu gitu kan, kasihan. Dia mau kerja apa lagi kalau bukan di channel YouTube gitu. Di pemerintahan juga tidak kepake gitu kan, biarin aja. Saya justru mengharapkan teman-teman saya, relawan-relawan yang saya pimpin hari ini, coba subscribe lah dia agar bisa mendapatkan viewer yang baik, kemudian juga bisa mendapatkan penghasilan yang baik gitu. Terima kasih, semoga sukses ya Bang Refli. Wow, keren banget ya satir dari Om Umar Bonte ini guys ya. Walaupun halus tetapi menurut saya ini sangat menusuk tajam ke ulu hati mereka guys. Hai guys, sepertinya ada orang yang udah ketar-ketir mendengar pernyataan Bapak Muldoko tidak ada toleran lagi bagi orang yang menghina, menyerang pribadi Bapak Jokowi. Sekarang karena itu viral, maka Bapak Muldoko akan bertindak. Nah guys, kemarin ya ada orang udah mengumpulkan rencana people. Nah yang saya tahu ada 2 orang perempuan ya. Terus kemudian ada yang mengatasnamakan kiai lah, aktivis lah ya, untuk membela Gerung. Nah kemudian orang-orang ini disangkut pautkan dengan agama, ras, kepemerintahan ya, itu disangkut dibentur-benturkan. Itu yang udah saya simak guys. Nah apakah orang-orang ini udah mulai kejang-kejang ketika Bapak Muldoko mengeluarkan pernyataan bahwa bila mana ada orang yang menyerang pribadi Bapak Jokowi, maka mereka, Bapak Muldoko dan kawan-kawan tidak akan diam begitu saja. Nah guys, kita nanti ada beberapa orang ya yang mengaku aktivis, nggak tahu aktivis apa ya, yang berkumpul. Ada pertemuan kemarin ya di suatu tempat, ada perencanaan ya, people ya, people power bro ya. Nggak habis-habisnya saya ini ya menyimain orang-orang itu dikit-dikit people power, nggak tahu apa power bang, apa power yang dana ya. Pokoknya disitulah guys ya, yang saya tahu ada 2 orang wanita loh ya. Nah semakin asik aja kayaknya ya, ada pernyataan Bapak Muldoko seperti itu. Nah mereka mulai gejang ya, mulai panik ketika ada pernyataan bahwa harus dipolisikan ya, tidak ada toleransi lagi bagi orang menyerang pribadi Bapak Jokowi. Kita tonton aja guys, sebentar lagi ada yang people power meneh guys. Oke, jadi dengan adanya kasus dari Rocky Gerung ini, bagi orang-orang yang ingin melakukan people power, menurut saya sekarang mereka jadi ragu guys ya, mau maju atau mundur nih ya. Kalau maju nggak enak, dari sebelah sananya udah mereka juga udah panas. Tetapi kalau kita mundur nanti gimana ya? Kita udah bikin acara jauh-jauh hari untuk sukseskan acara ini. Aduh, mereka jadi dilema guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Muhammad, warga masyarakat Kecamatan Obat Tengah. Video ini saya buat atas keprihatinan saya terhadap ucapan seorang Rocky Gerung yang menghina seorang presiden yang kami cintai, yaitu Bapak Joko Widodo. Oleh karena itu, kami menghimbau, mendesak kepada pihak yang berwenang agar melakukan pencegahan, menangkap dan mengadili Rocky Gerung sekarang juga, sebelum puncak kemarahan rakyat semakin meningkat. Terima kasih, salam dari kami, rakyat yang selalu mencintai seorang pemimpin. Merdeka! Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita
yang idolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya, ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya, ucapannya yang buruk itu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental gitu. Nah, ini contoh tidak baik. Ketika ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Oke, mantap ya Tuan Guru Bajang. Jadi kalau Anda mempunyai kepintaran, kecerdasan, intelek yang lebih baik daripada orang lain ya, gunakan itu untuk mencerdaskan, untuk membangun negeri kita ini ya. Ayo kita sama-sama menggunakan kecerdasan kita membangun bangsa dan negara kita ya. Jangan gunakan kecerdasan untuk memprovokasi, untuk membuat gaduh, untuk membuat bangsa kita ini yang sebenarnya maju lebih cepat jadi tertatih-tatih lagi ya. Semoga kita terhindar dari pribadi-pribadi yang seperti itu, guys. Salam logika. Guys, akhirnya Rocky Gerung minta maaf. Kalau kata Fadlizon dulu ketika kasus Ahok, Fadlizon bilang begini, kalau orang sudah meminta maaf, itu artinya dia mengakui kesalahannya. Langkah selanjutnya apa? What's next? Nah, kata-kata Fadlizon ini akankah berlaku untuk kasus Rocky Gerung, dan Rocky Gerung akan dipenjara seperti Ahok? Tapi itu kemungkinannya kecil banget. Toh Fadlizon sama Rocky Gerung masih satu geng. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Bravo Bapak Muldoko. Kami rakyat Indonesia sudah jenuh mendengar ocehan si Rocky Gerung. Bacotannya itu ya nggak bisa dicerna. Terutama masyarakat awam menyimaknya itu seperti apa omongannya itu ya. Ada yang ikut-ikutan alias terprovokasi. Jadi manusia-manusia seperti Rocky Gerung tuh ya sebenarnya nggak guna hidup. Jangan kita bilang untuk di Indonesia ini aja ya. Hidup di dunia ini nggak ada gunanya. Betul. Hanya bisa menyebar kebencian, hoak, ya, fitnah belaka. Nggak ada guna itu manusia seperti dia itu. Yang saya heran juga begini ya. Yang saya heran tuh begini. Orang-orang seperti dia itu kok ada yang memelihara, ya, dekat sama, katakanlah dekat sama Prabowo, memang dekat dan memang orangnya Prabowo. Kok seperti itu kok Pak Prabowo kok diam aja? Aduh, janganlah begitu Pak Prabowo, Menhan, Menteri Pertahanan. Ya, itulah, tolonglah Pak Prabowo. Ya, saya selaku anak bangsa, saya punya hak untuk ngomong hal-hal yang seperti ini karena saya cinta sama negeri ini. Ya, saya cinta dengan Presiden Insinyur Joko Widodo. Ya, janganlah seperti itu. Kalau hanya untuk menyebar kebencian, saya pun bisa. Cuman kan gak ada ujung pangkalnya. Seharusnya ada api baru ada asap. Ini asapnya itu dari dia, apinya nggak ada, kecuali pernah disakiti sama Pak Jokowi. Dia itu bisa dia seperti itu. Walaupun kita di ajaran semua agama yang ada di Indonesia ini tidak diperbolehkan untuk ngebales hinaan orang. Lah ini nggak ada apa-apa kok dia taunya menghina orang. Orang seperti apa itu si Rocky Gerung itu? Jangan mentang-mentang karena dia dekat sama pohon besar, ya, terus sesuka hatinya, di remote dia suka hati ngomong manusia nggak beradab. Memang manusia nggak beradab, nggak dididik sama orang tuanya itu si Rocky Gerung itu. Ya. Untuk Bapak penegak hukum, Bapak Kepolisian Republik Indonesia, tangkap itu Pak, agar tidak menjalar ke bawah. Nanti
Ini baru ini giliran presiden dihina, besok Polri dihina dia, besoknya lagi TNI. Yang sebenarnya bajingan itu Rocky Gerung itu bajingan itu. Manusia entah apa itu, entah terbuat dari tanah apa, longsor atau tanah liat, nggak tahu kita. Entah tanah sengketa dia itu. Bravo, Bapak Muldoko. Manusia yang terbuat dari tanah liat akan menjadi manusia yang mulia. Tetapi kalau manusia yang hidupnya penuh dengan permasalahan, suka membuat gaduh, membuat onar, itu pasti diciptakan dari tanah, bukan tanah liat ya, tetapi tanah longsor. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu tuh. Di dalam demokrasi, persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan. Nah, kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik tuh. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang tuh. Jadi nggak ada soal di situ tuh. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin bermain di air keruh. Bukan seperti itu Om Rocky ya. Ini jadi Om Rocky jangan heran ya, kenapa begitu banyak masyarakat yang memberikan reaksi ya. Tidak ada pihak-pihak atau orang-orang yang mau bermain di air keruh ini ya. Ini semua lahir dari hati guys. Ya, kita gerak dari hati nurani ya. Dan dasarnya adalah kecintaan kita terhadap Presiden Jokowi ya. Ya, analoginya sederhana ini guys, sesederhana ini guys ya. Kalau ada orang yang kita cintai disakiti guys ya, sudah pasti kita juga merasa tersakiti. Nah, seperti itu dengan Pak Jokowi. Ketika ada yang mengatakan merendahkan beliau seperti itu ya, kita yang mencintai tentu tidak terima ya. Itu semoga bisa dipahami oleh Om Rocky ini. Oke lah, Om Rocky selalu menyanggah atau mengatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk demokrasi, bentuk kritik ya. Tetapi kita bisa membedakan ya Om Rocky, mana yang kritik, mana yang jatuhnya bukan kritik. Ini kedengarannya ya sudah merendahkan, sudah menghina. Andaikan Om Rocky tidak menggunakan kata bajingan tolol kepada Presiden Jokowi ya, saya pastikan Om Rocky tidak akan mendapatkan reaksi yang sengeri ini dari masyarakat ya. Itu ya aman-aman saja, kita anggap masih dalam koridor demokrasi. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi. Nah, itu kan sekarang Fadlizon, apa yang dia katakan ini guys ya, itu untuk kasus Pak Ahok yang kemarin ya. Nah, sekarang dengan kasus Om Rocky, apakah dia masih bisa mempertahankan sabda legendnya ini guys? Tidak sengaja saya menemukan postingan dari akun yang saya duga milik Riza M. Fadilah, seorang ustadz yang menjadi provokator kelompok buruh yang ingin memakzulkan Jokowi, berangan-angan memakzulkan Jokowi. Saya jadi ketawa sendiri, coba lihat nanti postingannya. Ini mereka terlihat dari bentuk postingannya sudah kehabisan amunisi. Tahu kenapa? Karena isu Rocky Gerung sudah lebih dulu mendahului aksi mereka. Dan mereka sekarang sedang berhitung mau datang atau tidak. Situasi lagi tidak baik sekarang bagi mereka. Biarin, syukurin. Allah bekerja lewat mulut Rocky Gerung. Iya, benar ya guys ya. Jadi dengan adanya Om Rocky Gerung ini guys ya, mulutnya yang nggak bisa dikontrol itu ternyata membawa manfaat tersendiri guys ya.
Manfaatnya itu adalah bagi masyarakat yang mencintai kedamaian dan ketentraman negeri ini, ya. Karena ini menjadi perhitungan yang dilematis bagi kelompok-kelompok yang ingin melakukan aksi people power dengan tujuannya adalah untuk memaksulkan atau menggulingkan Pak Jokowi dari sebelum masa jabatannya berakhir, ya. Jadi mereka jadi bingung nih, loh kita mau maju atau mundur ya. Sekarang kan banyak reaksi masyarakat nih untuk membela Pak Jokowi. Maju nanti kita dihantam, mundur tapi kita udah capek-capek nih bikin acara, ya. Masa nggak berjalan? Buat Pak Rocky Gerung, apakah Anda saat ini sempurna? Tentu tidak, karena Anda belum menikah. Jadi jangan pernah mencela atau memaki presiden kami. Ingat, apa nak jadi, sampai sekarang kau belum kawin lagi. Apa nak jadi? Bercinta-cinta pula dengan Siti Fatimah. Mak bapaknya tak setuju karena tahu tingkah lakumu itu. Terlepaslah lagi. Bercinta-cinta pula dengan Siti Soleha. Orangnya soleha, cuman kau bertingkah. Terlepaslah lagi. Apa nak jadi, sampai sekarang kau belum kawin lagi. Apa nak jadi? Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Jadi presiden mau, dikritik gak mau, enak bener. Baper, dikritik dikit baper, bilang menghina. Ya itu udah konsekuensi lah. Ente duduk di jabatan tinggi dengan fasilitas, digaji rakyat, ya itu udah resiko. Dikritik, denger aja. Kalau emang kritik itu nggak bener, ya pasti juga rakyat menilai. Ya, coba legowo lah, berbesar hati. Ya, jadi pemimpin, ya itu udah resiko Anda gitu. Ya, kenapa? Ya karena Anda makan gaji, ya dari uang rakyat. Ya terima aja. Bapak. Ya, Bapak ini kritik pada siapa ya? Apakah kepada Presiden Jokowi? Kalau kepada Presiden Jokowi berarti Bapak keliru besar di sini ya. Bapak harus melihat ya peristiwa Rocky Gerung ini. Justru Pak Jokowi itu tidak menanggapi secara serius ya. Beliau bahkan menerima kritikan dari Pak Jokowi ya. Dia menganggap itu hal kecil ya dan tidak mempermasalahkan itu atau melaporkan. Pak Jokowi mengatakan dia fokus kerja ya. Jadi kok kenapa Anda malah menyalah-nyalahin presiden? Kalau Anda nyalah-nyalahin relawan atau orang-orang yang melaporkan Pak Jokowi, ya wajar ya Anda bereaksi seperti ini. Kok Anda malah tertuju pada Presiden Jokowi? Untuk abangku Rocky Gerung yang piawai berfilosofi, izin saya ingin berfilosofi juga di pagi hari ini. Belajar ya Bang, belajar berfilosofi juga saya. Jika ucapan-ucapan abang itu ya saya ibaratkan sebagai pohon, ada pohon dungu, ada pohon kampret, ada pohon pelongak-pelongok, ada pohon idiot, dan abang saya umpamakan seekor tupai. Abang memang mahir sekali dan lincah sekali loncat di antara pepohonan itu. Namun abang gagal loncat di pohon terakhir Bang, yang namanya pohon bajingan tolol. Abang terjatuh. Pohon bajingan tolol. Kalau sudah terjatuh Bang, jangan lagi membela diri bahwa ucapan makian adalah kritik atas dasar demokrasi Bang. Tolong bedakan Bang. Kalau ini nggak dibedakan, abang apa nggak khawatir di kemudian hari ya ada siswa SMP atau SMA
ya mengkritik guru atau kepala sekolahnya dengan cacian bajingan tolol itu dibolehkan karena kritik demokrasi, Bang. Ada rakyat katakanlah ya mengkritik bupatinya, gubernurnya dengan ucapan bajingan tolol dibolehkan karena atas dasar kritik demokrasi, Bang. Bahaya ini, Bang. Bahaya, tolong bedakan, Bang, antara makian dengan kritik ya, Bang. Sekarang Abang sudah terjatuh, Bang, ya. Ingat, Bang, di tahun 2019 85.600.000 sekian rakyat Indonesia dengan suara sah memilih presidennya ya, Bang. Garis bawahi, memilih presidennya, Bang. Bukan memilih bajingan tolol ya, Bang. Bukan. Baik-baik ya, Bang. Jaga kesehatan. Semoga Abang panjang umur, di lapangan rezekinya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Abang. Wow. Salam Abang Rocky Gerung. Luar biasa ya. Nah gitu dong guys ya. Sesekali harus ada kata-kata yang positif, doa yang baik untuk Om Rocky Gerung guys ya. Jangan hujatan mulu ya, jangan kebencian mulu untuk Om Rocky guys ya. Harus ada yang seperti ini. Kita mendoakan semoga Om Rocky ini segera bertobat ya, dan kelak beliau kalau jadi pengkritik ya kritiklah yang membangun guys ya. Karena bagaimanapun juga guys ya, kita harus membangun iklim kritik ini secara sehat guys ya. Untuk kemajuan bangsa dan negara kita ya, kritik itu diperlukan ya. Bukan hanya di zaman Pak Jokowi, tapi nanti zaman pergantian pemimpin-pemimpin selanjutnya. Itu harus senantiasa ada kritik guys ya. Kalau tidak ada kritik dari masyarakat itu berbahaya guys. Nanti menjadikan pemimpin yang sewenang-wenang ya. Harus ada kritik agar pemerintah itu selalu on the track ya, selalu dengan jalurnya ya. Dan kritik itu memang diperlukan oleh pemerintah agar bisa menjadi koreksi atau bisa menjadi bahan evaluasi ya. Dan ini sangat baik sekali, sangat bagus untuk setiap orang yang hobinya kritik seperti Om Rocky ini ya. Gunakan diksi, kalimat, bahasa yang ya kalau perlu ya yang membangun ya, jangan yang memprovokasi, jangan yang bergaduh, jangan yang akhirnya menciptakan konflik-konflik baru ya. Yang harus dipahami adalah Pak Jokowi ini benar-benar bekerja untuk bangsa dan negara ya. Beliau kemana-mana itu bukan untuk menentukan nasibnya ya. Emang apalagi yang mau dicari oleh Pak Jokowi ya. Beliau ini kalau dibilang kaya ya, anak-anaknya sukses ya, keluarganya sukses. Jadi apa yang harus dicari lagi ya? Yang dikerjakan oleh Pak Jokowi saat ini adalah bagaimana dengan ketulusan beliau membangun bangsa dan negara kita ya. Merataan pembangunan dan keadilan itu dirasakan sekali di zaman Pak Jokowi ini ya, terutama pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Dan misi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah Indonesia sentris guys ya, bukan Jawa sentris. Terbukti ibu kota negara ya, beliau tidak pindahkan dari Jakarta ke salah satu titik atau tempat yang ada di Pulau Jawa, tetapi beliau geser itu dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur. Ini kan suatu tindakan atau keberanian yang luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang lain guys ya. Jadi Pak Jokowi ini bagi saya beliau adalah seorang presiden yang hebat, yang luar biasa. Kalaupun kita kritik beliau silakan kritik ya, tetapi kritik yang membangun, bukan malah mencaci maki ya. Kalau Anda nekat ya silakan saja Anda berurusan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang mencintai beliau. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.